Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau sedikit cerita dulu, Gus. Beberapa minggu yang lalu saya merasakan hati saya ini sudah tenang, tentram. Kita sering zikir siri disertai jirur asrof. Tapi waktu itu sempat pikiran saya yang biasanya melepas segala sesuatu, hanya saya serahkan sama Allah. Saya sempat berpikir, memikirkan tentang mungkin tanggungan-tanggungan saya. Disitulah akhirnya Allah mulai memproses saya, menghilangkan rasa ketenangan itu. Hati menjadi resah dan gelisah, kepala ini pusing. Akhirnya saya tahu bahwa itu adalah kesalahan saya, yang mana bukan urusan saya tentang kehidupan dunia, saya ikut ngurusi. Akhirnya saya meminta maaf kepada Allah, saya istighfar. Disitulah akhirnya Allah mengembalikan ketenangan hati itu. Pertanyaan saya, apakah saya dalam hal itu sedang diproses oleh Allah, disadarkan atau gimana? Yeah. Pertanyaan yang kedua, Gus. Waktu saya di Malang, di Melimping, di Pondok Baitur Rahmah, waktu Gus Yudi pernah waktu bayat pelajaran bercerita begini. Saya pernah memperingatkan seseorang yang seringkali dia mundar-mandir ke makam para wali. Di sana hanya dia bertawasul, setelah itu pulang. Akhirnya saya ingatkan, jangan kamu selalu begitu. Toh kamu sering pergi ke makam para wali, kamu bertawasul, pulang, tidak ada perkembanganmu kepada Allah. Daripada seperti itu, carilah guru akhirat, carilah ilmunya para wali dan jalankan itu lebih mulia. Lalu seorang yang dikasih nasihat itu menjawab, alah begini saja sudah cukup Pak Gus, untuk apa kita mencari ilmunya para wali? Bilangnya seperti itu. Ya, dalam hal ini saya mohon penjelasan, apa sih sebenarnya manfaat tawasul secara hakikat untuk diri kita, baik kita tawasul kepada para wali Allah, baik yang hidup maupun yang mati, kepada Rasul atau kepada Nabi atau kepada yang lainnya. Saya mohon penjelasan. Untuk sementara begitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ringkas, memang itu bentuk Allah memproses jenengan. Mengapa Allah harus menghadapkan hal yang seperti itu? Supaya jenengan itu bisa membedakan antara ketika hati gembul Allah dan gembul nafsu, jadinya begitu. Akhirnya sampean bisa memberikan kesimpulan. Kalau sudah tahu baik dari segi ilmu dan prakteknya, nanti ketika saat jenengan menyampaikan oleh-oleh ini kepada yang lain, mesti benar. Pertama. Kedua, apa manfaatnya tawasul? Jawabannya gini. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Iki dawuh yang ada di kitab Hikam ini. Semua amaliyah apapun itu laksana seperti patung, tidak punya manfaat jikalau tidak ada rohnya. Tawasul niku kan ya amal gitu, kepada wali, kepada orang tua, kepada siapapun. Kalau jenengan tanya apa manfaatnya, enggak ada jikalau amal ini enggak sampean sertai roh. Roh amal apa? Wa arwahuha, utawi piro-piro roy akmal iku wujudu siril ikhlas,
fiha indalem amal. Ikhlas, Pak. Roy amal iku ikhlas. Sire ikhlas, rahasiane ikhlas iku mana? Ketika saat jenengan gak merasa diri Anda yang melakukan. Itulah ikhlas. Kok iso? Kita gak merasa kita yang melakukan. Sebab dalam diri Anda kuat. Semuanya itu sumber dari Allah, bukan dari kita. Kalau begini maka manfaatnya apa? Inilah sebagai membuka tabir hati pada Allah. Pada diri jenengan. Pada diri yang ditawasuli. Apabila yang ditawasuli itu ahli azab, harapan besar akan diampuni Allah. Karena posisi sampean itu tajali. Keakuannya Allah yang melakukan. Baik karep maupun apapun kan aku Allah. Lah ngerti enggak? Makhluk kan sudah enggak ada. Terus siapa yang bisa membantah kebenaran mutlak ini kalau yang melakukan Allah? Siapa? Ayo. Enggak bisa. Kebenaran yang mutlak ini nggak bisa dibantah dengan apapun, Pak. Contoh. Siapapun kita, setinggi apapun ilmu kita, ketika saat dimasukkan dalam satu pakolah ini, kita manusia. Jikalau tidak ada Allah, nggak mungkin kita bisa berjalan. Dan atau kita manusia tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa diperjalankan Allah. Niki kebenaran yang mutlak. Siapapun nggak bisa bantah. Nggak bisa. Siapapun nggak bisa bantah. Cuman untuk membuka kebenaran yang selanjutnya inilah perlu guru akhirat untuk membedah sir-sirnya Allah, rahasia-rahasianya ilmu tentang Allah. Makanya wajib menurut saya taklim muta'alim tentang dinut tauhid itu di tengah-tengah masyarakat wajib. Kalau menurut saya, kalau menurut orang lain umpama gak wajib, aku gak oleh nyalahno lho, Pak. Ini menurut saya wajib supaya pertama memahami ilmu, kemudian laku dengan tujuan membuka tabir kepalsuan itu tadi. Siapa guru akhirat ini? Tinggal memandang. Kalau jenengan memandang prosesnya pertama makhluk, beliau para masyayikh yang khusus didik jenengan dalan ke Allah. Ilmu batiniyah bukan ilmu dohiriyah. Orang Jawa mengatakan ilmu sejati ini mbah dulu dawuh yaiku ngger ilmu kaweruh, yaiku ilmu tuwek. Ternyata maksudnya ilmu tauhid. Wis gak bahas ilmu syariat. Ini ya guru akhirat. Wis. Ini nanti jikalau jenengan teruskan dalam laku, akhirnya guru akhirat duduk makhluk niku. Urip. Ya wujudnya Allah iku. Wong Jawa ya iki sejatine guru. Guru kang sejati ya iki. Ternyata di mana? Dalam diri kita masing. Kalau sudah sampai di sini, maka alhamdulillah jenengan mesti benar utai puja, segala puja dan puji iku mung lillahi kagungane Allah. Pun bener pisan. Belum sampai di sini, jenengan kali kula tasik nduweni syirik. Syirik kita sik melakukan. Sehingga menuduh guru akhirat itu adalah makhluk itu. Syirik kita. Akhirnya jenengan pujine, pujan. Wah, kok gak si sing nerangno, gak cetok. Gitu. Anda
Anda tidak terasa kalau berbelok arah. Dan ini perlu saya katakan karena ini juga dikatakan Rasulullah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi 110. Kul innama basyarum mislukum. Katakan Muhammad, napa sing dikatakan Kanjeng Nabi? Innama ana basyarun angin pestine utawi ingsun Muhammad iku basyarun manusia mislukum kang padha ambek awakmu semuanya. Aku iki padha makhluke, padha menungsane, ojo nyembah aku, ojo muja aku, puja sembahlah sapa sing tak puja. Itu Rasulullah. Akhirnya beliau melarang untuk menghambakan diri padanya, melarang untuk memuja-memuji pada dirinya, rohaniahnya loh Pak ya. Beliau justru untuk mengarahkan memuja-memuji menyembah pada urip pundi. Terus nak ayati ilahukum ilahu wahid, itulah Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa. Itu Rasulullah. Lah kok tiba ngaku-ngaku duriyai, mbuh iku duriyai tenan apa gak? Aku ya setengah curiga niku. Kok yo jadi kalau kau tidak memuliakan duriyai Rasul, jangan harap dapat syafaat. Allah ya Karim, umpama kita bicara kekasih Allah, Habib, bukalah Ali Imran 31. Habib itu ya apa sih? Kita hujahnya kejoan Quran. Bagaimana sih disebut Habib? Diterangkan Allah di dalam Al-Quran Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, terus budi terhadap umatku, jikalau ingin bercinta dengan benar padaku, kata Allah, suruh ngikuti kamu. Akhirnya Rasulullah berkata, jikalau kau ingin bercinta pada Allah, ikuti petunjuk dari apa yang Allah berikan padaku. Ikuti aku. Inilah. Ikuti yang bagaimana teladani Kanjeng Nabi pundi. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsir. Al-Ahzab 21. Ikut teladani Kanjeng Nabi. Liman kedue wong kana kang ana sapa man iku yarju ana arep keinginan Allah bertemu Allah rahmat. Wong iku kebanyakan atine seneng ketemu bokong semok. Apa artinya bokong semok? Itu bokong-bokong iku lho Pak. Hubbus syahawah wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Dan ini kesenangan yang disenangi hawa nafsu, rupanya kesenangan hawa nafsu, kehidupan nikmat di dunia. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara, garwa anak donya brana sandang pangan papan mewah. Ya iki sing kebanyakan hati manusia suka bertemu kuwi. Engko nek gak ketemu api loro. Nyambut gawe sampean kalih kula bondo tenaga bondo biaya jebule akhirnya dipangan wereng tikus nelongso muring-muring akhirnya ketemu tikus mesti dipateni. Iki mungkin sing ngono. Angel Pak tapi gampang, tergantung jenengan. Paham ya? Jadi itulah, jadi guru akhirat hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kula saking Mojokerto Gus, Bapak Muhtarom. Niki kula badhe nyuwun penjelasan mengenai bahwa nafsu niku sangat lembut.
Ananging pertanyaan kula tasik kula hubungaken kalian qadar wa syarrihi khairihi wa syarrihi min Allah. Kalau kita sambungkan dengan ma'asobaka min hasanatin fa min Allah dan ma'asobaka min sayyiatin fa min nafsik, niku pripun carane noto Nggih. niku teng taholi tajalinipun pripun kula dereng paham. Sekaligus pertanyaan itu menyambung, kalau seorang salik berbuat zalim, zalimnya itu baik sesama manusia maupun pada Allah, karena sudah merasa salik berbuat zalim, tidak merasa zalim. Dan ini bagaimana cara membedakan bahwa ini zalim ini dari Allah, apakah zalim itu dari hawa nafsu? Karena nafsu sangat lembut sekali, jadi kita nggak bisa membedakan. Aku serang salik paman ini, oh nggak apa-apa lah, itu zalim pada Allah, merasa nggak apa-apa. Padahal itu sudah terjerumus oleh nafsu yang halus. Makaten matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara khairihi wa syarihi minallah, bisyarri wal khairi minallah, dengan ayat yang mana jikalau baik itu datangnya dari Allah, jikalau jelek itu dari nafsumu sendiri, wali nafsik. Itu bagaimana? Ini memang kayaknya tabrakan, Pak ya. Dua ayat ini wahyu Allah kelihatan tabrakan. Kita kalau melihat kacamata syariat, boten paham. Jadi kita mengindikasikan dua ayat ini tabrakan. Tapi jikalau kita mau sedikit saja melihat keasliannya, enggak tabrakan. Kalau kita melihat dari kacamata hakikat itu hanya memandang Allahnya, boten memandang zahirnya makhluknya, maka ketemu, Pak. Ketemu. Nafsik nun vaksin. Diri siapa? Jikalau ahli tahqiq sang pelaku iki betul-betul sudah kefanaan wujud sakliyane Allah, nafsik iku kembali kepada urip. Jadi nggak ada bedanya. Karena tidak memandang jelek dan baik. Memandang aslinya sang pelaku. Kalau kita memandang makhluknya pasti akan muncul baik dan jelek. Tapi jenengan kalau memandang hidupnya, kalimat jelek dan baik itu mboten muncul. Mboten muncul. Karena apa? Selain Allah nggak ada. Lah barulah ini nggak ada satupun ayat satu dengan yang lain yang gap, nggak ada. Itu sebuah proses aja, Pak. Kita kalau di syariat memang begitu. Kita belajar untuk kalau baik datangnya dari Allah, kalau jelek itu datangnya dari diri kita sendiri. Iku maksudnya supaya kita mudah ngaku elek di mata Allah. Sing apik iku cuman Gusti Allah. Supaya kita nanti mudah menetapkan sifat Adam tidak wujud pada diri kita. Sifat lemah pada diri kita. Sifat mati pada diri kita.
Sementara kebalikan dari sifat wajib kita itu menjadi sifat Allah. Arahnya ke situ aslinya. Kalau sudah sampai di situ, maka manduk-manduk. Oh iya, mosok ya tumon Gusti Allah nyolong. Mosok ya tumon Gusti Allah itu berbuat jelek. Ternyata Pak, semuanya klebu sifat wenang jaiznya Allah pun satu. Berarti kita harus bertajalli Pak. Duduknya di tajalli baru connect. Dua ayat ini enggak tabrakan. Terus yang kedua apa tadi? Dolim atau maksiat itu ada dua. Ada dolim secara syar'i, ada dolim secara hakiki. Ada perilaku dolim dilakukan jasmani, ada perilaku dolim dilakukan rohani. Atau gampangnya maksiat lah. Kalau maksiat jasmani udah maklum di dalam hukum syariat. Gak usah saya urai. Tapi maksiat ruh adalah kita lalai dari Allah. Berarti kita di zona keluar dari akad. Lah, berkenaan dengan si salik untuk menandai dolim iku gak dolim bagaimana? Tinggal dolim pundi. Ada Pak, si salik ahli makrifat iku dohiri ahli maksiat. Mohon maaf ya, ini belum bisa diterima oleh orang syariat. Tapi tidak maksiat dia. Secara rohaniah dia tidak ada. Kan dia duduk di tajalli. Cuman pertanyaannya, betul nggak hatinya si salik tadi duduk di tajal? Itu jawabannya pada diri kita masing. Contoh. Kalau niki sobo lokalisasi. Betulkah Rasul yang muncul dalam hati saya itu akunya Allah? Betulkah sama antara ilmu sebagai petunjuk dengan prakteknya? Ini yang harus dipertanyakan. Mentang-mentang ilmu ini semua Allah, tapi waktu praktek gak seperti itu. Iki dolim kuadrat nek niki tambahan. Mohon maaf loh nggih. Mohon maaf. Dolim jasmani uga dolim rohani. Intine Pak, tanda-tanda si salik itu tidak dolim di mata Allah. Dalam hatinya muncul akunya Allah. Keakuan diri makhluk sudah tiada. Posisi yang seperti ini mesti hatinya lalai dengan urusan apapun. Nyun sewu, ana wong gila, gendeng nilai ya, majnun. Wong gila iku terus zina, dosa mboten? Halo. Miturut hukum syariat saya tanya, ada orang gila terus berbuat zina atau mencuri, dosa enggak? Beda loh ambek gila-gilaan Pak ya. Iki gila tenan, bigori aklin. Gak duwe akal. Hukum syariat dari madhab manapun maklum, dimakfu karena bighairi aklin. Orang seperti ini wajib sholat mboten? Secara syariat mboten toh? Mboten. Makanya jenengan nek pengen gak wajib sholat gendengo.
Lho nggih ta? Lak penak toh? Dan atau tidurlah Anda atau masuklah ke alam fana. Udah jenengan ini nanti apa kata Allah? Secara jasmaniah Allah yang memperjalankan. Jadi dia tidak terhukumi. Oh fana ya Pak? Jadab ya Pak? Majeduk. Gak bisa dihukumi. Sederhana. Jenengan kedenang Allah itu berapa detik, berapa menit, berapa jam. Itu urusan Allah. Jenengan hanya memegang setelah beat ini birriyadoti wal azkar. Titik. Satu kali Bapak belum tak entas ini Bapak dulu tinggal satu Bapak. Ada satu Bapak, ada yang tanya ngajung, belakang nih kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murtoko dari Tulungagung. Mohon izin guru. Tadi disampaikan apabila ada yang menyampaikan, guru menyampaikan tauhid atau hakikat, ada keyakinan hati ini yang tumbuh adalah yang memahamkan adalah makhluk atau manusia itu keadaannya jatuh pada kesyirikan. Namun yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana keyakinan saya ini ketika yang menyampaikan itu Rasulullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keyakinan saya ini yang harus saya yakini, apakah itu dari Nabi Muhammad bin Abdillah atau dari Allah? Itu yang saya tanyakan, yang mengganjal di hati saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Surat apa ini? Surat Al-Qasas 56. Mohon di cross check Pak. Al-Qasas 56. Sing duwe paketan. Si gak duwe yo ngowoh mawon. Al-Qasas 56 leresah. Betul? Oke. Dari sebuah pertanyaan tentang yang memberikan petunjuk, yang memejang atau memahamkan tentang masalah dinul haq, apakah kita imannya pada Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah, apakah pada Allah? Sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah itu makhluk napa khalik? Oke, makhluk. Oke. Kalau jenengan sudah yakin kalau Muhammad ibnu Abdillah itu makhluk, maka lihatlah ayat di situ. Al-Qasas 56. Innaka sak temene sira Muhammad. Ini Allah dawuh. Inna iki gak main-main, Mbak. Sesungguhnya. Nah, ngono lah. Dadi iki masalah yang tidak main-main. Iku la tahdi, ora bakal bisa aweh petunjuk hidayah sira Muhammad man terhadap orang man ing wong ahbabta, sekalipun orang dekatmu Muhammad. Siapa? Ahli bait. Siapa lagi? Sahabat yang pernah atau yang menangi zamannya. Itu orang dekat. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang sekalipun itu orang dekatmu yang kau cintai. Nggak iso. Karena Muhammad iki makhluk, sifatnya makhluk, la haula wala quwata. Nah terus siapa? Walakinnallaha
lan tetapine utawi Allah iku yahdi kang bisa aweh petunjuk sapa Allah man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah iman. Allah yang mana yang dimaksud niki lho Pak sing gak gelem duduh no akhirnya kabeh kebingungan iman kita akan bengkok akhirnya terhadap makhluk. Tidak mau menjelaskan tentang ayat walakinnallaha Allah yang mana gak dijelaskan. Iki lo akhirnya korban iman sampai nang ati ini umat ini akhirnya terhadap makhluk. Sinten Allah iku kan sudah dijelaskan dalam ayat lain ilahukum ilahu wahid itulah Tuhan yang Maha Esa. Hidup itu yang ada di Muhammad. Weh cetok. Ini kata keras ini. Dikira gak temen. Ngapunten kula niki ndamelake ndugi watu. Kata gredo. Nek tak lus gini gak mari-mari. Harus dikrendo, dikasari terus baru wis membentuk dilus. Ngaten lho Pak. Miturut ayat ini sebagai dasar hujah iman jenengan harus pada urip. Sampai akan bisa beriman pada Allah yang sebenarnya manakala ono wasilah, ada sambungan talinya ruh sampai yang beriman itu pada wujude Allah baru saged. Kalau mboten po yang mana iku akhirnya kepingin dunyane iku oleh sing akeh ngaku-ngaku dadi duriyah. Lah orang pribumi berhubung gak ngerti tauhid ya elok-elok aja tapi sampean lihat mereka yang ngerti ilmu sejati ilmu tauhid bisa katut sekalipun itu betul-betul duriyahnya gak akan pernah katut iman yang mengarahkan memuja kepada menghormat kepada makhluk. Jadi apapun alasannya saya tetap wajib mengatakan iman jenengan harus pada Allah hidup dalam diri Muhammad, bukan makhluknya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau bertanya. Janganlah kita mati sebelum bertemu dengan Allah. Di dalam setiap aktivitas kita pagi sampai siang sampai malam. Terus gimana amalan kita kalau siang kita bisa mengingat Allah ya Gus. Kalau waktu tidur itu bagaimana? Kita melakukan dzikir sirrul asrar secara kalau kita tidur itu bagaimana? Terus yang kedua, semua ini kan Allah ya Gus. Semuanya tiada kecuali hanya Allah. Terus kalau kita sudah berpaham seperti itu, apakah masih berfungsi doa? Apakah kita harus masihkah berdoa atau mengumpulkan doa-doa mustajab itu apakah masih perlu Gus? Sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang hatinya sudah diletakkan Allah, ruhaniyah sudah masuk ke fana dan bertemu Allah di musyahadah, secara ruhaniyah nggak perlu. Secara ruhaniyah ya, mboten perlu. Sehingga ketika jasmaniyah itu mengatakan ud'uni, itu tidak diartikan meminta, tapi menghadap. Menghadap. Secara dohir dia mengatakan ud'uni,
tapi secara batin rohaniah menghadap. Pak Budu tidak meminta. Jikalau itu terjadi, tapi biasanya melihat kondisi sikon di tengah-tengah orang-orang syariah seperti itu, ya berdoa Allahumma, tapi ati iki mboten minta. Tapi diartikan orang syariat tapi ruhannya sampean iku menghadap. Jikalau sikonnya tidak seperti itu, dia nggak pernah minta. Selalu aktivitas itu diartikan menghadap. Pak Budu, hanya itu. Yang kedua, itu tadi yang kedua ya. Yang pertama tadi apa? Oh ya. Bagaimana ketika tidur? Kalau tidak tidur itu kan sudah lumrah toh? Bisa. Terus tidur bagaimana? Lah nafas niku. Takutnya nanti waktu kalau kita mau ya seumpama mati ya Gus. Kita waktu keadaan lupa sama Allah begitu Gus. Ngeten Bu, ini. Nggih. Wong nek biasa meso akhirnya latah. Mesti meso iku muncul. Tapi nek hati seseorang biasa ingat pada Allah, suatu saat apapun dan kondisi apapun mesti latah ya itu. Ngerti latah ya? Kebiasaan. Walaupun jenengan tidur tidak ingat, tetap ikut dzikir. Tandanya mana? Napas sampai masih keluar masuk. Terus kalau mati, nah itu napasnya gak keluar toh. Loh niki lho Pak, sing namanya mutlak bebas. Baik secara syar'i maupun secara hakiki. Secara syar'i sampean ya wis gak mikir besok mangan apa? Wis mati ya yang kita. Wis gak mikir bojoku sesuk dipek sapa? Mikir ngoten sampean? Mboten. Dunyaku iki kok ya apa? Dunya sing wis tak kelompokno iki kok dipek sapa? Wis gak mikir, wong mati. Mati udah. Secara syar'i. Secara hakiki berhubung jenengan iki tadi tergolong ahli syuhud. Ya niki lho Pak, notoke nikmat ya kaya ngono kuwi. Mula sangka kuwi mutu qoblal maut, matilah kau sebelum mati syariat datang. Caranya Pak butuh. Nih, lanjut. Ibunya ada 2 lagi. Enggak ada? Hah? Ada, monggo. Ada enggak? Nek gak ono tak bonusno, bapak sing wingking mau. Satu kali bapak. Bapak nih kok wingking mau sing ngajung. Kasih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sono saking Pare, nderek tangklet Gus, mbok pilih anggen kula tangklet mengke sak mangke mboten nyocoki kula nyuwun pangapunten. Ingkang kula tanyakaken nggih menika selapan dinten kepengker nggih wonten Masjid Al-Fatah mriki Gus Muklason nate ngendikan pilih ahli hijab niku makhluk nanging ahli zuhud dereng dipun jelasaken. Mohon diperjelas Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli hijab iku makhluk, terus tinggal ahli zuhud ngoten.
Siapa si ahli hijab itu? Ahli hati yang tertutupi oleh wujud makhluk. Bon. Siapa si ahli syuhud? Ahli hati yang sudah tidak ada tutup dalam hatinya pada Allah. Walaupun secara syar'i banyak makhluk, tapi bagi dirinya bukan makhluk. Tinggal melihat ahli syuhud itu duduk di nyatane wujud Allah batin, apakah sudah sampai Allah dohir. Kalau sudah Allah dohir, niki bukan cagak Pak, niki bukan gelas, ini bukan meja, iki bukan wujudnya meja, ini bukan wujudnya gelas, ini bukan wujudnya spidol, bukan. Bahasa spidol, bahasa gelas, bahasa meja, itulah makhluk toh Pak. Nah itu pun hilang, berarti wujudnya sinten. Inilah proses ahadiyah menuju ke ahad untuk menyatakan wujud nyatane Allah dohir. Tapi pun diartikan yang melihat dan yang dilihat ada dua loh Pak. Jangan sampai melihat ada dua, yang melihat dan dilihat ada dua, bingung mana sampean? Sampean ben gak bingung, sampean tilem. Sampean tilem, merem, gak usah mimpi. Ya itu. Atau matilah sesaat. Entah 1 menit atau 1 jam atau 5 detik, matilah. Baru ning gunung kok paham maksudnya ini bukan wujudnya spidol. Cocot muson. Tak rasa no kuwi kok Siti Jenar ae. Nyun sewu, saya tidak menyalahkan jenengan yang berargumentasi nyalahke makalah ini tadi. Tak maklumi, udahlah jenengan mengkene turu gak mimpi baru ro jawabane. Nek jenengan sik mimpi, sik ono aran. Oh ketemu iki, ketemu itu, masih ada aran. Nek sampeyan wis gak mimpi, terus bangun tak takoki ngipi apa? Mbok ya. Lah ngoten nggih. Gak eling aku. Kaya iya gak mimpi. Mbok kok ya wis itu. Al-Fatihah.